Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu, saya kembali hadir menjumpai jamaah yang sudah hadir di sini untuk menyaksikan sebuah program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Alhamdulillah sudah datang semua nih, udah ngeliat Mamah langsung. Tapi sebelum Mama mulai tausiah, saya sapa dulu di jamaah yang sudah hadir dari mana aja nih asalnya ya. Yang pertama saya akan menyapa untuk Majelis Taklim Istiqomah Kota Tangerang. Yang kedua, Majelis Taklim At-Taqwa Cikarang, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Majelis Taklim Darul Mutakin Cisauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah hadir semua nih. 2 Tangerang, 1 Cikarang ya. Betul ya Bu ya? Ini Tangerang, Cikarang. Cikarang apa nanti? Cikarang. Ya, jangan nanti ya. Cikarang aja ya. Cikarang kita mulai sekarang ya. Oke, Bu. Nih, kok saya sendiri ya? Satu lagi kemana ya? Teman saya. Mah, lihat IP Mah. Nggak tahu budak leutik ke mana eta. Jangan-jangan dia hilang di telan bumi. Assalamualaikum Mas Bedu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. jamaah. Dari mana ya budak? Damang. Kok terlambat kamu? Maaf Mas Bedu, Iva telat karena Iva harus nyiapin makanan dulu buat suami. Yang udah punya suami nih. Gila. Emang nyiapin makanan buat suami gimana? Nyiapin makanan buat suami? Nyiapin makanan buat suami, jadi sayang kamu masak apa? Mau masak apa? Sayang kamu makan apa? Dia mau makan nasi goreng, makan bubur, gudeg, gado-gado, terus minumannya kopi, teh, jus. Mau ngasih makan, mau ngasih sesajen banyak. Ini makanannya soalnya sampai malam. Jadi itu doang dia makan. Bikin nasi goreng gimana bikin nasi goreng? Nasi goreng itu penuh cinta Mas Bedu. Masa. Jadi aku masak nih. Nasi. Terus ada dia dari belakang. Menghayal Biasa aja. Lagi goreng dari belakang begini ya. Iya. Berarti nasi gorengnya kagak mateng. Iya. Enggak, Ma, itu peluk tiang dia. Iya. Jadi Iva ditinggalin gitu. Jadi udah ngerti cara nyiapin masakan ya? Iya, tapi Iva juga masih belum ngerti apa aja hak-hak untuk suami gitu. Biar Iva Belum tahu. ngerti hak buat suami. Kan Iva taunya cuma masakin suami, terus cuciin baju suami. Iya. Udah habis itu, udah Mah. Oke. Udah itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rumah tangga ada suami, ada istri. Suami punya kewajiban kepada istri, hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami, hak suami. Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idza atam wa yaksuha idza tasa wa yadribul wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru ila fil bait. Kewajiban suami, hak para istri 5. Suami wajib berikan makanan sesuai dengan dia makan suami. Suami wajib berikan pakaian sesuai dengan yang dipakai suami. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Tidak boleh meninggalkan rumah, meninggalkan istri kecuali dalam rumah. Nah, sekarang yang mau kita bahas hak para suami, kewajiban istri apa saja sih? Apakah Anda selama ini berumah tangga sudahkah menunaikan aturan agama kita apa belum? Hakuz zauji alal mar'ati Allah tahjuru pirosahu wa anta burrokismahu wa antuti amrohu wa Allah tahruja illa bidhi wa la tudhima yakrohu. Kewajiban kita nih para istri. 1, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Istri wajib taat sama suami. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan suami. Istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah
Apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Kita lihat satu persatu. Satu, seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Ketika sudah ada ijab qabul, ijab dari pihak wali perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kawin sekian tunai diket. Qabul, saya terima nikahnya si Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai. Ijab qabul. Setelah adanya ijab qabul ini serah terima. Anak perawan, anak perempuan yang tadinya tanggung jawab seorang ayah sebelum menikah. Tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Tadinya kewajiban orang tua dan anak perempuan. Begitu qabul diterima oleh anak laki-laki. Saat itu amanat dari ayah berpindah kepada suami. Tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan berpindah kepada laki-laki yang menikahi dengan anak perempuan. Ketika sudah ada ijab qabul, yang namanya tubuh si anak perempuan hak suaminya, bukan milik. Anda lihat dalam An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Orang yang menikah bukan kepemilikan. Salah kalau ada orang menikah dikatakan engkau milikku, aku milikmu. Salah. Orang menikah kata Allah dalam ayat ini zawaz, pasangan. Ibarat jalan kereta, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta belum bisa lewat. Ibarat giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, belum cantik. Betul apa betul? Jawaz, pasangan. Nah, kalau dibilang kepemilikan rugi perempuan. Kayak macam cangkir misalnya punya saya. Buat teh panas boleh. Buat teh dingin boleh. Buat teh manis boleh. Buat teh tawar boleh. Buat kopi boleh. Kalau itu gelas milik saya. Artinya kalau seorang perempuan begitu menikah dengan laki-laki dikatakan engkau milikku, aku milikmu. Boleh ditampol. Boleh dipukulin. Boleh kasih pinjam temannya. Boleh buat bayar utang. Boleh sia-siakan. Makanya Allah Maha Agung dikatakan jawaz, pasangan saling. Nah, begitu setelah menikah, laki-laki sudah qabul menerima ijab dari ayah daripada anak perempuan. Tubuh anak perempuan tadi hak buat suaminya. Rasul bersabda, kalau seorang suami meminta istrinya tidur, istri wajib melaksanakannya. Suatu ketika Rasul bersabda, seorang istri wajib melayani suami walaupun dia ada di pelana. Ibu tahu pelana? Tahu pelana? Ya, di atas kuda. Dulu kendaraan itu di atas kuda. Pakai pelana. Maksudnya apa? Walaupun Anda perempuan sudah dandan cantik, mau bepergian ke suatu tempat, begitu suami Anda melihat istrinya cantik sudah dandan, sernaksir, dia minta Anda tidak boleh menolaknya. Layanin, turun dulu deh tuh dari pelana. Layan dulu suaminya. Dalam hadis lain Rasul bersabda, walaupun kalian di atas tungku, maksudnya walaupun seorang istri lagi masak, kalau suaminya membutuhkan kalian, matiin dulu tuh kompor. Layani dulu suami Anda. Hadis Nabi lain mengatakan, kalau suatu ketika suami kalian mengajak kalian tidur, kalau perempuan tadi menolaknya, misalnya mengajaknya malam hari, suami tidur tapi sembari marah, apa yang terjadi? Maka malaikat tidak akan mencatat walaupun dia beribadah sunat. Misalnya Anda baca Quran, zikir, tahajud, malam itu kan dicatat. Kenapa? Ngelayani suami wajib apa sunat? Sholat tahajud wajib apa sunat? Wajib sama sunat duluan apa? Wajib. Pinter anak-anak. Makanya kalau suami Anda meminta kepada Anda, duluin dia. Kalau Anda pengen tahajud tinggal mandi doang, mandi air anget, asal jangan mandi pakai air ngegolak. Boleh, silahkan Anda tuh, saking wajib-wajibnya. Satu, ini hak suami. Dua, yang namanya perempuan tidak boleh menyembunyikan sesuatu dalam tubuhnya. Punten, ini hadisnya sahih. Kalau suami Anda meminta sesuatu dari tubuh Anda,
Jangan Anda bilang nggak ada habis. Kalau Anda capek, Anda lelah, boleh Anda bilang, silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Kalau nggak ditutup takut dipatok ayam. Jadi diperbolehkan. Ini hadisnya sahih. Saking istri wajib memenuhi kebutuhan daripada suaminya. Yang ketiga, istri wajib taat sama suami. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana istri yang baik? Rasul katakan 3 tandanya. 1, tiap suami memandang, suami senang. Kalau suami Anda senang, istrinya pakai baju berem, buricak burinong. Harerang, tiap hari pakai baju berem. Suami Anda senang sama terong, tiap hari pakai baju terong. Suami Anda senang sama saga, tiap hari pakai baju saga, hitam merah. Suami Anda dengan senang uduk, minimal seminggu sekali ibu bikinkan uduk. Jelas Bu? Sesuai selera suami. Berikan. Jangan ada yang Anda sembunyikan. Nih masuk ke kamar ibu duluan. Kedengeran suami telapaknya masuk ke kamar. Buru-buru ngadep ke tembok. Kira-kira dosa nggak? Dosa. Justru kalau suami kedengeran masuk ke kamar, ibu sudah di kamar duluan, buru-buru ibu ngadep. Ceren. Tawarin suami ibu. Bang, mau ibadah nggak? Ya. Saya tanya, pernahkah Anda melakukan ini dengan suami Anda? Saya yakin seandainya Anda melakukan ini, suami Anda kaget. Alhamdulillah, istri saya sudah sadar. Ditanya, tadi nonton Mama Dede di rumah Mama Dede di TV, Pak. Saya yakin besok suami ibu datang ke rumah saya bawain kue. Girang istrinya berubah. Bu, ini hak suami. Kalau ibu suami tidur, adepin aja. Kalau ibu pegel bilang, bang saya pegel, ngadep tembok boleh nggak? Kalau suami ibu bilang, saya nggak mau dibelakangin sampai remati kamu cicing wekir. Seperti dongeng. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Rasulnya buat kita para istri. Bakti sama suami, makanya ridhonya Allah di atas ridho suami. Jadikan suami Anda ridho. Yang keempat, kewajiban istri, hak para suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan suami. Kalau kita mau keluar rumah, harus minta izin suami. Saya yakin ini populer banget di cerita. Ada seorang perempuan, suaminya pergi berperang. Datang orang miskin dari kampung. Bu, ayahnya sakit. Saya suami mesen sebelum berangkat. Kalau saya belum pulang, jangan pergi kemana-mana. Salam sama orang kampung. Gak lama lagi, assalamualaikum bu, ayah ibu sakitnya parah. Jawab lagi si ibu muda tadi. Suami saya sebelum pergi, dia mesen. Katanya dia, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Sampai gak lama lagi, berapa hari nyusulin lagi. Si ayahnya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Kata perempuan tadi, saya tidak mau keluar sebelum suami saya pulang. Pulanglah suaminya. Orang yang nyusul tadi nanya sama Rasulullah tentang kejadian ini. Rasul bilang, ayah perempuan tadi langsung masuk surga tanpa hisab. Karena punya anak yang taat dengan suaminya. Ini baru koma. Ini yang suka nggak disampaikan. Baru koma. Dengerin selanjutnya. Rasul tegur suami tadi. Kamu tidak boleh seperti itu. Istri kamu punya orang tua. Ini yang tidak pernah disampaikan. Orang sepotong situ doang. Jadi salah pemahaman. Masih ada kelanjutan sepertinya Pak ya? Berarti betul. Ya? Jadi memang... Jangan lupa kamu. Istri kamu punya orang tua. Itu yang dilupakan. Makanya jangan suka sepotong-sepotong. Segala yang dikatakan sepotong-potong, orang tidak akan mengerti sampai tuntas. Sampai tuntas. Jadi tetap sang suami juga harus punya kebijaksanaan bahwa istrinya juga memiliki orang tua yang harus dilihat dan dirawatnya ya Maya. Karena istri tidak keluar dari belahan batu. Betul. Punya ibu, punya ayah yang harus disilaturahimi. Silaturahim. Oke. Rahim. Setelah ini kita kembali lagi. Jadi janganlah kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, Nawan. kan tadi hak seorang istri adalah kalau
memenuhi panggilan suami untuk Kewajiban suami, Ya. kewajiban istri adalah hak suami. iya gitu. Maksud kamu? Hak suami. Iya. Jadi ada 5. Tadi mamah baru sampai 3. 3. 3 Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan suami. suami. Yang tadi barusan. Nah. Walaupun istri keluar rumah, mau ngapain kek? Ke warung kek. Kalau keluar rumah biarin buat kebutuhan lakinya juga lu ngirit bener. Oh, ya, Iya, betul. Masih kayak dia di kata karaoke. abang Ya, jalan-jalan ya, ya. ke mall gitu. Iya. Kalau suaminya tidak ridho, malaikat yang di langit, yang di bumi, pembawa rahmah, pembawa rezeki, semua mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf sama suaminya. Ya Allah. Yang nomor 5, istri punya kewajiban tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai Disukai suami. Rumah punya kesucian, rumah punya harga diri, rumah punya kemuliaan. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang. Jangan sampai kemuliaan rumah tangga kita dirusak oleh orang. Jangan sampai harga diri rumah tangga kita dihancurkan oleh orang. Kenapa? Tidak semua orang datang ke rumah kita punya niat baik. Iya apa iya? Iya. Boleh jadi ada niat jahat. Ngegosok-gosok, bu nggak tahu suaminya lagi jalan-jalan sama cewek. Ih, ibu tahu nggak suaminya tadi kan ngebonceng orang yang baju merah, padahal suaminya tukang ojek. Ya, iya. Misalnya, Iya. kan orang makan punya niat jahat. Betul. Makanya jangan sembarangan. Iya. Yang namanya istri luar biasa nih kewajiban istri. Rasul bersabda, "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, maka istri harus sujud kepada para suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka kita para istri cukup menghormati dan menghargai suami kita. Begitu. Itu hak suami, kewajiban istri. Kalau semua ditunaikan, aman dunia. Masalahnya banyak setan menggoda. Itulah inilah gitu, makanya jaga. Iya, Ma. Ini pertanyaan saya kan itu istri harus nurut sama suami kalau dipanggil ke dalam kamar ya, Ma. Bagaimana kalau kebaliknya, Ma? Jadi istri yang panggil suami tapi suaminya udah ogah-ogahan gitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi isi dandan yang rapi. Pakai minyak wangi, serot. Suami di kamar kecup. Kecup. Ininya pesek, kecup. Didekap, kata Ipah tadi Iya, dari belakang. ya. Kenapa tidak? Dekap dari belakang. Kalau kamu cekek lehernya gini. Jangan, Ya, Jadi caranya seperti itu. Karena suami Anda pun manusia normal. Iya. Boleh jadi. Dia suka dengan wanginya minyak wangi sesuatu, beli yang itu. Gitu. Makanya mama selalu bilang, kita istri itu kalau habis sembahyang Isya mandi air hangat. Semprot dari atas ke bawah, stres. Awas, jangan salah, Bu. Pakai daster yang transparan. Oh. Punya nggak? Iya. Beli Tanah Abang. Transparan. Tapi di kamar doang. Iya. Ini mah laki pulang dari mana-mana, bini udah blok, pakai daster nggak pakai daleman. Suami bingung, ini bini apa kebo gitu. Jadi ada aturan, ini mah kalau suami udah lari ke perempuan lain baru pada teriak. Pikir, jaga suami yang sekarang lagi baik, tahu ini suami lagi setia dandan, deblah-debloh baju, bau hasem. Gini suami selingkuh aja keluar baru mikir. Sebelum itu terjadi, perbaiki penampilan Anda. Perbaiki mulut Anda. Perbaiki sikap Anda. Kita punya hak yang sama. Anda lihat Al-Baqarah 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Kita perempuan punya hak yang sama dalam keluarga dengan cara yang ma'ruf, yang baik, punya hak yang sama. Tapi suami 1 derajat di atas perempuan. Kenapa suami 1 derajat di atas perempuan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga. Maaf, imam. Yang dimaksud imam di sini banyak orang salah kaprah.
Mereka mengira imam itu imam sholat. Bukan, tahu. Imam itu kepala keluarga. Pimpinan. Ini mah mentang-mentang suami adalah imam. Mau ke masjid jangan. Ngimamin di rumah. Salah. Imam di sini kepala keluarga. Suami yang ngatur nih dalam keluarga. Kenapa? Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Bukan semuanya. Nah, jadi istri harus taat sama suami. Misalnya Anda di luar lebih terkenal. Pulang ke rumah hargai suami. Misalnya jabatan Anda di luar lebih tinggi. Pulang ke rumah hargai suami. Misalnya titel Anda lebih banyak depan belakang daripada suami yang cuma sedikit. Pulang ke rumah hargai suami. Misalnya penghasilan Anda lebih banyak kepada suami. Tetap pulang ke rumah hargai suami. Jangan ngenyek. Jangan menghina suami. Mereka tetap kepala keluarga. Apaan lu jadi laki rumah? Gue. Mobil? Gue. Taman yang sebelah? Gue. Lu jadi laki apa? Depan kita boleh jadi diam karena tapi di belakang tidak mustahil dia mencari perempuan lain yang akan menghargai dirinya. Lu jangan girang dulu. Au, dengerin belum kelar. Oh, nyaut aja orang belum kelar. Kayak penonton dangdut. Jadi jangan Anda begitu. Boleh jadi si laki-laki tadi memang sudah takdirnya begitu. Nggak usah Anda berkecil hati. Rasul sendiri dengan Siti Hadijah itu lebih kayaan Hadijah. Dulu ketika beliau belum jadi seorang Rasul, beliau pun kerja dengan Hadijah. Wa wajadaka 'ailan fa'aghan. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Siti Hadijah seorang pengusaha yang hebat luar biasa, yang kaya raya. Dia rela mengorbankan seluruh kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamiyah. Jadi sehebat bagaimanapun kita perempuan, pulang ke rumah tetap hargai suami. Oke. Apakah seorang istri lebih enak didengar kuping gue. Apakah jika seorang istri tidak mampu memenuhi kewajibannya misalnya untuk memenuhi hak suami, untuk mendapatkan hak suaminya dalam situasi dan kondisi tertentu? Ya. Misalnya kayak lagi sakit misalkan mah nggak mampu untuk melayani gitu mah. Apakah itu berdosa jatuhnya? Ketika seorang istri sakit, suaminya bawa berobat. Jangan dulu kawin dulu, lu mikirnya ngeres lu. Ya Allah. Dengerin dulu. Iya. Kalau istri Anda sakit, itu kan bukan keinginan dia. Betul. Bapak ke berobat, ke dokter yang canggih, yang ahli obatin kemana-mana. Maaf, hai kaum suami dengerin saya. Saya perempuan. Kalau Anda, nih walaupun lu ngelak, gue tahu udah harap omongan lu tadi. Kalau istri lagi sakit, ya. Bolehkah karena dia tidak bisa melayani suami? Iya. Bolehkah suami kami lagi? Artinya kalian membunuh istri secara pelan-pelan. Mikir. Saya nggak nanya ke sana mah. Bener tadi kan begitu. Saya nggak nanya ke sana, tapi memang pertanyaan lanjutnya adalah apaan? Ya apakah permintaan untuk menikah lagi itu termasuk hak suami gitu? Itu hak suami, tapi Anda sebagai suami pikirkan. Kita sakit, rangkul sama suami, obatin sama suami, belai biar cepat sembuh. Kalau Anda istri lagi sakit, bilang mau kawin lagi, bunuh istri itu namanya. Ya itu mah tega mah, ya mah. Ya itu satu mah. Dua. Kadang-kadang istri kan suka bijaksana mah. Ada istri yang mungkin kasihan melihat suaminya, tidak mendapatkan kebutuhannya, hak-haknya. Akhirnya istri dengan penuh bijaksana, penuh dengan Mas Badu ada niat keikhlasan dan kerelaan. Tadi lupa ya, kerelaan. Ya udah, saya kan banyak yang terjadi nih mas seperti ini nih mas. Sok naon? Iya banyak yang terjadi. Sayang. Naon? Sayang, karena aku sudah tidak mampu lagi, ya silakanlah kamu mencari yang lain. Tapi ini atas istri lo ya pak yang nyuruh. Walaupun dia mengatakan begitu, saya jamin hatinya sakit di sini. Iya pasti mas. Nggak usah jauh-jauh. Siti Sarah yang nyuruh suaminya nikah lagi dengan Siti Hajar. Dia yang ngejodohin. Begitu Siti Hajar hamil, dimanja oleh Nabi Ibrahim, dia pun sakit hati. Itulah kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa Hajar ke suatu lembah yang sekarang Mekah. Iya. Gitu. Jika suami bisa masak mah,
masaknya enak banget mah, terus istri nggak bisa masak. Itu gimana mah? Oke, suami masak. Ayo yang masak, aku bantuin. Liatin, belajar, kaji, praktekan. Pasti suami suka istrinya pintar masak. Aduh yang, kau aja yang masak, itu bini kurang ajar. Karena suami Anda pintar masak, misalnya. Iya mah. Istri bukan girang dimasakin, belajar sama suami. Resepnya bagaimana, cara masaknya bagaimana. Biar istri pun pinter, begitu yang benar. Oke. Oke mah. Karena suami kadang nggak mau diganggu masak, katanya, udah kamu diam aja, nanti masakannya jadi rusak gitu mah. Ya, kalau gitu kamu perhatikan. Kamu liatin apa yang digoreng dulu dan seterusnya nanti camkan di sini. Kalau perlu dicatat, langsung suami tidak ada, praktekan, cobain masakan aku. Begitu. Siap mah. Bisa diakalin, jangan girang laki lu. Karena tak rusak masakan kita. Alhamdulillah, masak-masak. Itu namanya istri kebluk. Tahu kebluk? Oh. M-A-M-A-L-E-S. Malas. Nah, itu. Berarti bisa disimpulkan ya, Ma ya, untuk memenuhi hak suami bisa kita ambil kesimpulan adalah puaskanlah suami dengan 3 hal ya, Ma. Puaskan matanya, puaskan perutnya, dan puaskan yang di bawah perutnya itu ya, Ma ya. Batinnya. Enggak, itu secara mata adalah Kasarnya, Kasarnya. tadi kan. Iya. Kasarnya. Tiap suami memandang, suami senang. Matanya. Isi saya bajunya bercak beriong. Iya. Nah, Kemudian perutnya. yang Puaskan dibahas masakan. tadi, masakan. Iya. Makanya kita harus tahu selera suami. Selera suami. Jangan, ibu bisa masak, bisa ke warung Padang. Iya. Aduh, Padang doang. Makanya mama ngomong ada yang begitu. Betul. Jangan disebut namanya, ntar ngedengerin kita. Jadi mata, perut, dan satu lagi bawahnya. Ya, Ma, itu dia. Jadi Makanya. itulah yang harus dipuaskan kalau disimpulkan kasarnya ya hak suami itu ya, Ma ya. Rasul bersabda, kalau kalian jalan di jalanan, ada perempuan bohai, menarik hatimu, buru-buru pulang. Istrimu juga punya, kata Rasul. Sekarang kata Dede Rosidah, cuman beda casing doang. Rasul ngomong dulu belum ada casing. Oke, siap ya, Ma. Ya. Beda casing. Ya udah, jangan kemana-mana. Setelah ini, ibu-ibu punya kesempatan bertanya nih sama Mama Dede tentang hak-hak suami. Ya. Hak-hak suami. Oke, apakah ibu ada rencana mau ganti casing? Iya. Katakan Udah handphone. gitu dong. Oh iya, bisa Iya. jadi. Tapi Ya. tapi setelah ini untuk itu pemirsa yang kemana-mana tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal hak-hak seorang suami. Saya mau tes dulu semangatnya ibu-ibu. Bu, galau Bu? Iya, galau Mah. Iya bener deh. Ada belum ada 3. Bu, galau iya nih, galau mah. Ada pencak silat. Pancasila. Iya nih, galau. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk Baik. langsung ada yang bertanya ibu-ibu. Silakan. Dari mana? Dari Pink Cikarang cerah. dulu. Ya, pink cerah. Tangerang. Ya, Tangerang. Oke. Silahkan Bu. Ya, jadi ketok-ketok butuh puyeng mic-nya. Ditiup dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida dari Majelis Taklim Istiqomah Kota Tangerang. Galau mah, Ada apa, Ida? Ibu tahu bertanya mah, Iya, iya. Naon? saya punya suami, Saya enggak. sayang. Tuh kan. Jadi nggak enak nih pertanyaannya nih, Ma. Cuman dia ini mah, keadaannya lagi sakit. Sakitnya udah stadium 2, ya udah ini. Dia pengen minta berhubungan intim sama saya, tapi saya tolak ngelihat keadaan dia aja, saya nggak tega mah. Berdosa nggak mah? Ya Allah, Ida. Siapa tahu itu terakhir kali. Ya Allah. Maaf, banyak tetangga jamaah saya yang mereka menyesal. Kata mereka, ya Allah, waktu itu dia ngajakin saya tolak. Ternyata permintaan terakhir. Daripada ada menyesal, maaf, bukannya nyuruh suami meninggal, kita umur tidak tahu, betul? Pulang dari acara sini, Ida sampai kepada suami. Cium tangan, tawarin. Bang, ibadah sekarang yuk.
Jadi suami bahagia, maaf dalam tanda kutip. Siapa tahu itu obat biar dia sembuh. Oke, Cik Ida? Kita tidak tahu, jadi semangat lagi dia. Alhamdulillah, dilayani sama Ida dengan mesranya. Sembuh, sembuh, sembuh. Yang saya khawatir, dia minta ditolak, makin bengek. Sakit, sakit, sakit. Itu yang saya khawatir. Sekali lagi, nanti Cik Ida pulang dari sini, tawarkan suami, dandan yang rapi, pakai minyak wangi, tawarkan suami. Saya yakin memberikan sedikit kesembuhan buat suami Anda. Amin. Sering-sering dilakukan ini, mudah-mudahan sembuh beneran. Amin. Makasih Mama. Makasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu sel kanker bisa dibunuh oleh hormon kebahagiaan, Maaf. hormon testosteron. Kan yang namanya kesembuhan Iya. dari sini. Kalau hidup senang, bahagia, Bahagia. mensyukuri nikmat, hampir tidak pernah sakit. Iya. Berbeda dengan orang, masalah dipikirin, Iri, masalah dipikirin, dengki. iri, sebel sama orang. Kenapa sih? Ada aja masalah, bengek seumur-umur. Karena tidak ada kebahagiaan. Semua dihitung dari hati. Itulah kenapa Rasul tidak pernah sakit, karena nggak pernah ada perasaan. Makanya dinikmati aja hidupnya. Udah bagian saya mau dikata apa. Orang ngomong apa yang nggak dipikirin. Jadi sehat, enjoy aja. Oke, Cik Ida. Oke, Cik Ida. Berikan suami Anda kebahagiaan. Iya. Insya Allah itu merupakan obat yang paling mujarab. Jos suami Ida. Iya. Jos. Iya. Semoga suami Bu Ida cepat sembuh. Amin. Oke, kita ke penanya selanjutnya, silakan. Silakan Ibu. Nah, dari sekarang nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Villa Mutiara Cikarang, Bekasi. Galau dong, Ma. Ya, nggak apa-apa. Ada apa, Cik Encum? Kalau di Ciamis, Sumiati Encum panggilannya. Oh iya. Sumiati Encung. Apabila suami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dan istri itu mengizinkan, itu katanya jaminannya surga. Bener tidak. nggak, Ma? Bohong. Tuh, bohong. Suami nikah lagi, tidak ada syarat harus minta izin dari istri. Selama dia adil. Pankihu mato balakum minanisa'i matna wa thulatha wa ruba. Koma. Pain hibtum ala ta'dilu fawahidatan. Begitu kata Allah. Tapi tidak ada satupun ayat maupun hadis yang mengatakan kalau Anda seorang istri mengizinkan suaminya menikah lagi, itu tempatnya sorga. Tidak ada sama sekali. Itu mah hadis dari suami centil. Yang jelas kalau suami Anda itu baik, saya yakin istrinya ikhlas karena Allah. Berpikirnya normal. Alhamdulillah ya Allah. Dulu saya kurang ibadah, biar saya tingkatkan sekarang. Suami di sana 3 hari, di sini 4 hari. Yang 3 hari di sana saya belajar. Saya banyak baca Quran, saya banyak ngederes, saya banyak zikir, banyak surat malam. Manfaatkan sebaik-baiknya, niatnya karena Allah. Ini baru Cik Encum dapat surga. Oke, Cik? Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas, Cik Encung. Jadi kadang suka ada mungkin suami yang menggunakan alasan itu ya, Maya, sebagai izin kepada istri. Tapi tidak usah begitu-gitu amat lah. Itu jatuhnya pembohongan jadi jatuhnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Ibu Terong. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaidah dari Majelis Taklim Darul Mutakin Cisauk. Mangga, Kalau nih Ma, ada apa Jubed? Jubed. Benar, Jadi benar. keren Jubed namanya, kali Ma. Ciamis. Teman saya juga namanya Jubaida panggil Jubed. Mas. Jubed. Jubed. Oke, Jubed. Iya. mau tanya nih Ma, Sok. kalau umpama seorang saya istri gitu, kalau saya tadi datang ke sini, maaf nih Ma ya, minta izin ke suaminya baru nyampe sini, Ma lupa tadi Ma. Gak masalah, tapi kan Anda bukan suami, bukan hanya udah tahu dari jauh hari. Iya. Datang ke sini kan nggak baru tadi berangkat kan? Dari berapa hari udah artinya suami Anda udah tahu, nggak masalah, Jubed. Gak masalah, makasih. Nggak masalah. Saya kirain dosa Ma karena Enggak, tanpa izin insya Allah. suami. Kalau dilarang dari pertama awal Anda dipanggil sama TV One, pasti udah ngelarang.
Ya kan? Iya. Berarti suami Anda tidak masalah. Oke, Ce Jubair. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Nawan. jika suami memaksa istrinya untuk tinggal bersama orang tuanya tapi istrinya nggak mau, Mah, itu istri yang dosa atau bagaimana? Kalau belum dicoba kan belum tahu. Tapi saya menyarankan kepada siapapun kalian laki-laki. Kalau kalian menikah dengan seorang perempuan, lebih baik kalian ngontrak walaupun sekamar, istri Anda lebih nyaman. Buat Anda lebih boleh jadi bahagia karena ibu Anda. Tapi istri Anda bisa-bisa tekanan batin. Kalau mertuanya kayak gini, nggak masalah. Kalau mertuanya nyebelin, kan banyak yang nyebelin ya. Suka ikut campur mulu. Nih campur kayak toge. Toge kan bakwan ikut. Ketoprak ikut. Gado-gado ikut. Bakso ikut. Nah, kan ada mertua kayak begitu. Saya jamin tuh mantu pegel. Jadi saran saya, kalian anak laki-laki tanggung jawab. Punya istri. Maaf. Kalau terjadi berantem si mertua dengan mantu perempuan, sampai kiamat nggak akan lupa. Sebelum itu terjadi, hindarkan oleh kita. Lebih baik kontrak satu kamar daripada rumah mertua, kecuali mertua yang kayak gini. Gak kayak toge, kalau ini mama yang gak boleh nyampur ya, Ma? Karena ada mertua yang gue campur mulu. Iya, udah saya kepikiran di laksa ada, di ketoprak ada. Iya, makanya mama bilang toge. Kalau kampung kan di gado-gado doang. Gado-gado doang. Toge di gado-gado ada, di ketoprak ada, di bakso ada, di soto ada. Makanya hidup nenek-nenek jangan jadi toge. Anak mantu mau ngapain, lu jangan ikut campur mulu. Ini mah. Jadilah seperti mama yang seperti ini. Seperti apa di mama nih? Saya ini seperti garam. Garam. Membuat rasa kepada semua orang. Air laut siapa yang ngalamin? Cihui. Air laut siapa yang ngasihin? Mama berenang di laut. Kebayang lagi mama berenang di laut. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya, jamaah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir, segmen 4. Biasanya di segmen ini Mama akan menyampaikan kembali serta menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang hak-hak seorang suami. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada. Dalam keluarga ada suami, ada istri. Suami punya kewajiban kepada istri, hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami, hak suami. Mana hak suami sama dengan hak istri? Ada 5. 1. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Artinya kapanpun suami Anda meminta Anda wajib melayaninya. Rasul bersabda, walaupun kalian di atas pelana. Misalnya sebelum berangkat karena suami kalian suka, istrinya sudah berdandan, Anda layani dulu suami. Atau di atas tungku, maksudnya walaupun kalian sedang masak, layani dia. Kemudian tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuh Anda. Apa yang terdapat dalam tubuh Anda setelah adanya ijab qabul merupakan hak suami Anda. Istri wajib taat kepada suami selama suaminya memerintahkan sesuai dengan aturan agama. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan suami. Kalau dia keluar rumah, suami tidak izin, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, pembawa rahmat, pembawa rizki, suami mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf dengan suaminya. Kemudian yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Masya Allah, yang namanya rumah punya kehormatan, punya harga diri. Jangan sampai kehormatan rumah tangga kita dirusak oleh orang. Jangan sampai harga diri rumah tangga kita dihancurkan oleh orang. Saking seorang istri harus baktinya sama suami, Rasul bersabda, "Lau amartu ahlan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud kepada suami mereka. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka para istri cukup menghormati dan menghargai suami mereka. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Sebagai istri telah melaksanakan kewajiban kami kepada suami kami. Dan itu merupakan hak dari suami kami. Kami melaksanakannya sesuai aturan dan diajarkan oleh Rasulmu ya Allah. Semua ilmu yang kami ketahui kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan suami kami ridho dengan apa yang kami lakukan ya Allah. Bimbing kami semua ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Tuntun di jalanmu yang benar, jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini membuat kita jadi semakin paham dan tahu bagaimana caranya sebagai seorang istri untuk bisa memenuhi kewajiban kita sebagai seorang istri dan juga memberikan hak-hak kita, hak-hak suami yang harus kita penuhi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ingat Bu bahwa salah satu masuknya pintu surga yang bisa Ibu masuki adalah dengan cara taat kepada suami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mama terima kasih buat tausiahnya pagi hari ini. Ya, Ipe sama-sama terima kasih. Anda Bawi terima kasih juga. Oke, dan buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi Anda yang ingin berkunjung ke rumah Mama Dede, ya bertamu ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini, ya, atau bisa follow Instagram kita di @rumahmamadede_tv1. Ingat, untuk berkunjung ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.